Guys, kita akan melanjutkan episodenya, tapi yang jelasnya di sini sebelum kita melanjutkannya, saya akan memberitahu Anda bahwa sebenarnya jika kita lihat pada post controller untuk method destroy di paling bawah, di sini tidak ada coding untuk menghapus postnya. Karena ya saya lupa menambahkan hapus postnya dan juga tagnya. Nah, oleh karena itu sekarang coba kita perbaiki dulu kodenya. This authorize kita taruh di paling atas. Kita buat di sini post delete. Tapi sebelum itu Anda tahu bahwa kita harus menghapus tagnya juga, maka kita buat di sini post tags detach ya. Nah, sekarang jika sudah, harusnya kita sudah bisa menghapus postnya. Saya login sebagai Irsyad dan maka saya harus bisa menghapus semua post karena saya adalah seorang admin. Edit dan coba dulu, sorry bukan edit tapi view ya, untuk read more, kita delete coba yang ini. Kita yes, maka terhapus sudah postnya. Cool, itu yang kita mau. Oke, selanjutnya kita akan memodifikasi sedikit tampilannya karena apa yang Anda lihat sekarang ini tidak begitu bagus ya. Oke, di sini tidak ada informasi seperti misalnya apa itu tagnya, ya kan? Apa itu misalnya kategorinya, siapa autornya, itu tidak ada. Maka oleh karena itu di sini kita akan coba dia buat satu kolom aja daripada banyak kolom seperti ini. Oleh karena itu sekarang coba pergi ke post index, ya kan? Kita akan perbaiki sedikit di post index. Di sini ada, coba kita lihat ya, ada all post, ada new post. New post ini kita tidak perlukan sepertinya, jadi kita hilangkan aja lah ya. Oke, seperti itu. Kita refresh, sekarang hanya ada all post. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa di sini kita menggunakan display flex, makanya dia seperti ini. Atau jika ada bordernya pun hanya tinggal di sini atau HR-nya. Oleh karena itu saya akan hilangkan dia dulu, sehingga menjadi seperti ini dia. Cool. Dan untuk itu sekarang di sini kita memakai call MD4 yang dimana jika kita lihat dia menjadi kolom sampai 3 kali karena di bootstrap kolom sampai 12. 12 bagi 3 itu adalah 4, maka di sini kita buat 4. Sekarang coba dulu call MD4 ini hilangkan. Ya, saya akan uncollapse dulu. Ya, saya akan hilangkan dan row-nya juga kita hilangkan sehingga sekarang jika kita baguskan dia seperti ini, hasilnya itu seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Namun kita butuh membuatnya lebih baik lagi. Coba dulu, sekarang di sini saya buat row, dan di dalam row ini saya akan buat call MD6 seperti ini, dan semua yang ada di sini kita cut dan kita paste ke dalam call MD6 ini seperti ini. Oke, kita indent dulu tabnya biar supaya dia terlihat bagus. Coba kita portless ini kita uncollapse, MD-nya kita uncollapse, kira-kira seperti ini yang terjadi. Sekarang jika kita refresh, maka dia akan mengecil seperti ini. Tapi default height-nya coba kita rubah dulu, daripada 270 kita ganti menjadi 320. Saya nambah aja, yang penting jika kita lihat dia seperti ini jadinya. Oke, cool. Dan ketika misalnya kita buat dia mobile, coba command shift I untuk melihat konsolnya, kita klik yang ada di sini, toggle device toolbar. Ini adalah tampilan untuk handphone atau smartphone Anda nantinya ya. Ya, kira-kira ada menu di sini bisa Anda klik, terus Anda lihat di sini ada Irsyad logout ya, kira-kira seperti itu. Tapi yang jelasnya poinnya bukan di situ sekarang. Poinnya adalah kita harus menampilkan di sini beberapa informasi seperti misalnya siapa autornya dan apa juga kategorinya termasuk tagnya. Oleh karena itu, sekarang saya akan modifikasi kontennya. Yang pertama, jika kita lihat di sini kita masih menggunakan URL-nya dan itu bagus. Jika Anda ingin menggunakan secara name route juga tidak ada masalah. Tapi intinya di sini saya akan menghapus yang ada di sini. Ya kan? Sehingga seperti ini. Jadi nanti kita bermain di mana? Kita hanya bermain di title dan juga di image-nya. Ketika misalnya nanti kita klik image-nya, maka dia akan melihat post itu secara spesifik gitu. Saya akan buat sini anchor, dan karena kita sudah belajar tentang root name, maka coba saya buat di sini root post show, dan di sini kita masukkan parameternya yaitu adalah post slug. Dan ini kita bisa cut dan kita paste di sini. Artinya sekarang image ini tepat di dalam anchor. Begitu juga dengan title yang ada di sini. Kita bisa buat di sini anchor juga, dan ini juga penutupnya ganti jadi anchor. Href-nya coba kita copy aja yang ada di sini biar supaya cepat karena kontennya sama. Kita refresh di browser. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, kenapa? Karena root post.show belum kita definisikan pada web.php. Maka oleh karena itu sekarang kita akan pergi ke folder root, di sini ada web.php. Ya, mungkin Anda sudah familiar dengan ini dan mungkin Anda juga sudah membuatnya, ya kan? Coba dulu kita ke copy yang ada di sini, kita pasti tepat di sini. Di post show-nya. Kita buat di sini show. Sekarang jika kita refresh di browser, harusnya ini sudah berhasil. Ya kan? Karena di sini kita menggunakan wildcard post-nya itu untuk slug, maka di sini kita definisikan untuk parameter keduanya. Post show, di sini kita buat post slug. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita klik yang ada di sini, maka akan muncul dia di sini. Tapi
poinnya di sini saya ingin memberitahu Anda kejanggalan ketika kita mempastekan di sini tags dan juga kategorinya dan juga autornya. Oke. Coba dulu untuk footer ini kita hilangkan saja. Sehingga yang Anda lihat kira-kira seperti ini, dan untuk editnya kita bisa hilangkan juga. Ya kan? Karena bisa kita paste tepat di show-nya nanti. Kita cut, kita paste di show.php. Di sini ada delete button dan ya, saya rasa delete button ini kita bisa masukkan ke dalam flex. Coba dulu untuk itu kita buat di sini div flex dan kita paste di sini dulu yang apa yang kita masukkan tadi. Kira-kira seperti itu. Dan karena function yang kita buat di delete maupun di update itu sama, saya rasa kita bisa hilangkan update ini. Kira-kira jadinya seperti itu. Dan semua yang ada di sini atau ya ini aja lah, ya kan? Kita bisa paste tepat di dalam flex ini sehingga jika kita lihat hasilnya, jika kita coba read more, hasilnya seperti ini. Tapi coba delete ini kita kasih dia button danger sehingga teksnya kita buat hilang dan btn-nya SM, p-nya 0. Coba hilangkan p-nya dulu dan coba kita refresh. Kira-kira seperti itu yang kita mau, tapi harus mempunyai space ke atas. Empty 3 misalnya. Kita refresh, kira-kira seperti itu. Oke. Dan sekarang coba kita edit dulu dan kita masukkan beberapa di sini, ya lumayan panjang lah ya. Saya akan paste di sini sehingga jika kita lihat kontennya lumayan banyak dan itu ada programnya. Kita update. Maka sekarang jika kita baca dia, sehingga seperti ini yang Anda lihat. Harusnya yang saya mau kan tidak seperti ini. Karena saya membuat ini konten pakai paragraf. Nah, oleh karena itu kita bisa masukkan tepat di show ini pada post body. Di sini kita bisa buat new line to break, NL to BR. Jadi kita paste dalamnya. Kita refresh. Maka sekarang jika ada BR di sini itu hanya karena kita membuat space tadinya. Untuk menghandle itu kita bisa buat tanda seru di sini. Seperti itu. Dan ini juga kita ganti menjadi tanda seru. Sehingga BR itu dibaca oleh sistem kita. Kita refresh. Maka jika Anda di sini sudah ada paragrafnya. Selanjutnya kita akan pindahkan word by Irsyad ini tepat di atas. Ya kan, coba dulu kita lihat itu dari di mana. Nah ya, ini dia. Coba kita cut dan kita paste tepat di mana coba ya. Di sini ada title, text secondary untuk yang ada di sini. Ya, saya rasa kita bisa masukkan dia tepat di bawah sini. Seperti itu. Kita refresh. Kira-kira seperti itu yang kita mau. Dan HR-nya kita hilangkan saja biar supaya terlihat bagus. Tapi kita harus mempunyai jarak antara yang ada di sini dan ke kontennya. Coba kita buat di sini MB 5. Kita refresh. Kira-kira seperti itu. Tapi saya rasa kebanyakan. Coba dulu itu kita ganti menjadi 3 saja. Kita refresh. Maka seperti itu yang kita mau. Dan di sini saya akan implementasikan Gravatar. Jika Anda tidak tahu sebelumnya Gravatar itu apa, itu adalah semacam tool yang bisa merubah email kita menjadi sebuah foto. Nah, oleh karena itu saya akan buka website sekarang. Seperti yang ada di screen Anda sekarang, saya lagi di gravatar.com dan langsung klik how to use Gravatar karena kita ingin menggunakannya sebagai PHP, maka kita di sini butuh PHP. Kita klik PHP dan maka dia akan menunjukkan kita page bagaimana kita cara menggunakannya. Sekarang yang ada di sini coba kita copy dan kita paste tepat di user.php atau di user modelnya. Coba kita lihat pada app, di sini ada user.php dan coba kita scroll ke bawah, kita akan buat satu metode untuk Gravatar. Di sini kita buat Gravatar. Dan return kita paste di sini apa yang kita copy tadi. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang jika di sini ada Gravatar, coba kita hilangkan dulu. Dan ini www.gravatar the pass. Dan untuk email ini kita akan masukkan ke default email user. Maka kita buat sini this email, menunjukkan bahwa itu adalah field email yang ada di database. Untuk defaultnya kita tidak akan menggunakan yang apa-apa di sini. Maka kita buat di sini DMP. Dan untuk size-nya kita bisa masukkan dia ke dalam sini dan coba kita buat default-nya itu 150 saja dan kita bisa nanti resize dia ketika kita misal menginginkannya, kan gitu. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan close dan saya akan panggil dulu Gravatar itu dengan media ya biar supaya cantik nanti untuk autornya. Di sini kita akan buat kelas daripada secondary, kita buat di sini media dan di dalam ini kita buat img dan kita buat di sini post user dan kita buat function yang kita buat tadi Gravatar. Selanjutnya di sini kita buat media body untuk mendapatkan name-nya dan juga publish-nya, kan gitu. Coba kita buat di sini post user name seperti itu. Kita refresh coba apa yang terjadi. Ya, jika ada di sini call member function Gravatar, ya saya rasa itu hanya karena di sini kita buat dia bukan author ya. Coba kita ganti menjadi author karena jika kita lihat pada post.php
relasinya kita buat di sini itu adalah author bukan user. So, kita akan refresh kembali, maka akan muncul harusnya di sini foto saya. Dan coba kita resize dulu image-nya. Kita buat sini width misalnya 60 dan kita buat kelas lagi di sini. Ketika kita menggunakan Bootstrap, kita buat sini rounded circle biar supaya dia rounded full seperti itu. Tapi width 60 tidak berhasil, itu hanya karena salah tulis sepertinya. Kita refresh kembali, maka sudah berhasil. Dan coba kita buat di sini MR3 biar supaya dia berjarak antara image dan juga namanya, ya. Dan coba dulu di bawah sini kita buat username-nya biar supaya terlihat macam betul aja gitu. Maka coba kita buat di sini. Dan di sini coba kita buat add biar supaya macam ya muncul di sini Irsyad A Panjaitan juga, hanya karena di sini masih name bukan username. Refresh, kira-kira seperti itu yang kita mau. Tapi yang jelasnya kita harus mempunyai margin untuk atas bawah, maka kita buat di sini margin iya mungkin ya. Coba kita buat 3, refresh. Iya, kira-kira seperti itu yang kita inginkan. Ada name, ada username. Apalagi ya? Ya saya rasa sudah cukup sih. Dan kita akan fokus ke post index. Ya di sini masih ada bug jika kita lihat untuk footernya itu ya. The index.php publish on ini kita bisa ganti lah. Kita cut, kita masukkan ke dalam card body seperti itu. Kita refresh. Iya, kira-kira seperti itu yang kita mau. Dan pastinya kita buat ke dalam text secondary. Dan pastinya dalam small. Seperti itu. Dan coba kita refresh di browser. Iya, seperti itu yang kita inginkan. Dan coba kasih jarak dulu ke atas dia cuma 2 saja. Kita refresh. Bagus sekali ya. Selanjutnya coba dulu ini kita geser ke kanan aja kalau enggak. Ya kan kita buat ini ke dalam flex dan justify. Kita buat di sini content center. Ya. Selanjutnya kita masukkan ini ke dalam sini dan ini kita buat seperti yang ada tadi di show.php, maka kita copy aja yang ada di sini. Kita copy dan kita paste tepat di sini. Ya, di sini kita paste dan kita baguskan dulu tabnya. Tapi jelasnya ini kita tidak punya MY dan saya rasa kita tidak perlu menampilkan username-nya karena tidak perlu detail kali ya. Kita refresh. Ya, kira-kira seperti itu yang kita mau, cuman width-nya coba kita ganti di sini 40 aja. Seperti itu. Dan coba dulu itu kita buat di sini align item ya. Align item center biar supaya ini nanti ke kanan dia. Kita refresh. Ya, tidak ada yang terjadi hanya karena di sini kita lupa menambahi div flex seperti itu. Refresh. Iya, seperti itu yang kita mau dan justify-nya bukan center melainkan between. Biar supaya dia di kiri 1, di kanan 1. Dan untuk media ini coba kita buat misalnya align item center. Kita refresh. Iya, seperti itu yang kita mau, tapi kita butuh juga dia ke atas dan ini coba kita hilangkan. Kita paste aja di sini dia. Jadi satu wrapper ini akan membuat margin top nanti. Refresh. Iya, seperti itu yang kita mau. Which is cool dan kita bisa masukkan tepat di atas title ini. Saya rasa untuk kategori dan tagnya. Oleh karena itu, sekarang kita akan masukkan dia tepat di card body juga ya. Di sini kita bisa masukkan yang pertama itu adalah kategorinya. So, kita buat di sini A tag secondary dan itu pasti small. Dan coba kita buat apa? Kita buat tadi nama URL-nya ya. Untuk kategori show. Coba kita buat di sini name root-nya. Categories show. Kita copy dan kita paste di sini. Root di sini kita paste dia. Dan untuk parameter keduanya kita buat post kategori Slack. Dan coba kita tampilkan dia di sini untuk kategori name-nya. Post kategori name. Dan ya saya rasa seperti itu cukup sih. Refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Tapi coba dulu kita buat di sini display block, maka coba kita wrap dia ke dalam div. Seperti ini. Ya. Iya, jika ada seperti itu dan coba kita masukkan dia ke small biar supaya kecil dia. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya kita butuh menambahkan tagsnya. Jadi kita buat sini for each post tags as tag dan kita masukkan yang ada di sini ke dalam sini. Ya, karena kita belum mempunyai name root-nya, coba kita lihat pada web.php lagi tags ya, kita coba buat di sini lagi. Nah, coba dulu saya hilangkan sidebar-nya ya, biar Anda gampang melihatnya. Kita buat di sini tag show. Dan sekarang pada indeks kembali kita akan ganti jadi tags.show dan untuk parameternya di sini kita buat tag Slack. Seperti itu. Dan ini juga menjadi tag. Dan sekarang coba kita refresh di browser kembali, kira-kira yang Anda dapat seperti ini. Namun kita harus punya pembatas antara yang ini dan yang ini. Ya, coba kita buat di sini hyphen saja seperti itu. Ya, refresh.
Iya, kita ada pembatasnya di sini. Cool, itu yang kita mau. Tapi terkadang kita mempunyai lebih dari satu tag di sini. Coba misalnya saya klik yang ada di sini dan coba saya edit. Di sini kita klik foundation, misalnya slim, kita update, dan di sini jika Anda lihat dia sudah berganti. Dan ini yang kita mau sebenarnya. Coba dulu untuk title ini kita besarkan sedikit biar supaya dia tidak terlalu kecil, ya. Dan di sini coba kita buat each 5 dan kita paste dia di dalam itu kan gitu. Refresh. Iya, seperti itu yang kita mau. Dan coba dulu untuk title ini kita ganti teksnya menjadi warna hitam. Coba kita kasih kelas di sini. Teks coba kita buat dark ya, entah mana tahu bisa atau tidak. Iya, bisa rupanya dan ini yang kita mau ya. Cool, saya rasa sih untuk tampilannya ketika misalnya tidak punya image, coba kita lihat. Kira-kira seperti ini jika dia tidak mempunyai image. Tapi jika dia punya image, maka dia akan seperti ini saja. Dan sekarang jika kita lihat, ini terlalu kurang panjang ya. Harusnya dia full sampai sini atau gimana gitu. Coba dulu untuk itu kita buat di post body ini 120. Refresh. Kira-kira seperti itu yang kita mau. Dan coba tambah lagi jadi 30. Iya, pas ya. Dan untuk ini kita buat dulu kelasnya itu text secondary. Biar supaya dia tidak jelas, kira-kira seperti itu yang kita mau. Dan coba dulu untuk content body ini kita kasih jarak ke atas maupun ke bawah. Coba kita buat sini MY3. Kita refresh. Kira-kira seperti itu. Cool. Kita dapat apa yang kita mau. Dan coba dulu height image-nya kita bagusin dulu ya. Sudah di image. Di sini 320, coba kita buat 350. Sekarang kita refresh. Iya, seperti itu sajalah. Tadi kecil kali gitu, makanya saya buat dia agak tinggi. Untuk pagination-nya itu bisa kita sebenarnya bagusin ya. Nah, di sini dia tuh. Deflect, justify kita buat di sini. Hilangkan aja juga sudah bisa ini seperti ini. Maka sekarang kita hanya seperti itu, kita refresh, dia akan muncul di sini. Oke, cool. Coba kita besarkan ini sedikit ya. Daripada kita buat di sini call MD6, coba kita buat di sini 7. Ya, kita refresh. Iya, kira-kira seperti itu. Dan image yang terpaksa harus kita besarkan lagi. So kita buat di sini misalnya 400. Refresh. Kira-kira seperti itu. Dan di sini adalah opsional. Anda bisa menampilkan misalnya semua tag ataupun kategori. Kira-kira seperti itu yang Anda. Kira-kira seperti itu. Dan ya, saya rasa sih sudah oke. Hanya saja share engine-nya belum ada. Oke, kita akan implementasikan share engine-nya di video berikutnya. See you then.